Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Remi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 8 Februari 2023. Dan kita memasuki pekan biasa yang kelima. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lindungilah kami selalu agar kami dapat menjalankan rutinitas kami setiap saat pada pagi hari ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang selalu mengganggu ketenangan hidup kami. Jamalah kami Tuhan, lindungilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, membimbing setiap langkah hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan-Mu yang kami peroleh setiap saat, di setiap waktu yang kami telah lewati selama sepanjang hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jaban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang,
itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Santo Hieronymus Emilianus, pengakuan iman, dan Santa Benedikta Josephine Benedikta. Nah, Hieronymus Emilianus dikenal sebagai seorang panglima perang di Castelnuovo. Ketika Castelnuovo jatuh ke tangan musuh, Hieronymus ini ditangkap dan dipenjarakan di dalam sebuah sel bawah tanah yang sangat dingin dan kotor. Kondisi tempat ini sangat menyiksa, namun justru di dalam sel itulah Hieronymus menemukan suatu cahaya kehidupan yang baru, yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kesulitan hebat di dalam sel itu membawa dia ke suatu doa yang tulus kepada Bunda Maria. Dan akhirnya dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar, menjadi pengikut Kristus. Dan tahun 1511 dia ditabiskan menjadi imam. Nah, begitu juga kisah hidup dari Santa Josephine Bakhita. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia sebagai seorang budak, di mana di usianya yang masih muda, dia tidak pernah putus asa, walaupun banyak tantangan, rintangan yang dia hadapi setiap saat. Namun di balik itu, dia percaya kepada Tuhan, kepada Bunda Maria. Dengan doa-doa dia setiap saat, air mata yang dia keluarkan setiap saat membawa dia ke suatu mujizat. Tuhan memakainya dan mengangkat dia menjadi seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang luar biasa, yang hebat, dan mengangkatnya menjadi santa pelindung untuk seluruh umat Kristiani. Nah, bacaan hari ini juga tentang apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Di mana renungan hari ini dengan tegas Yesus katakan perihal apa yang najis dan apa yang halal. Bagi Yesus, segala hal yang menajiskan hidup seseorang bukan disebabkan oleh apa yang dimakan dan apa yang diminum. Hal yang sungguh menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam hati kita. Sebab selain hal-hal yang jahat pun keluar dari dalam hati, jadi poin pentingnya adalah hatilah yang harus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai hati
menimbulkan hal yang jahat, hal yang jorok, hal yang kotor, dan hal dosa lainnya, supaya hidup kita aman dan bahagia. Hal ini kita semua diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, di mana kita jangan terpaku dengan hal yang dangkal, sama seperti pemahaman orang Farisi yang lebih mengutamakan aturan mereka. Namun kedengkian, iri hati, kebencian, dan kemunafikan ada dalam hati mereka. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita bersyukur atas apa yang kita terima dan peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan refleksi untuk kita, mau merefleksikan itu dalam diri kita, yakni apakah sejauh ini kita sudah memelihara hati kita untuk selalu melahirkan hal-hal yang baik dan menjauhkan hati kita dari hal-hal yang jorok dan kotor serta yang menajiskan. Semoga renungan singkat kita di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, kehidupan sesama kita, bagi siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.